Tes kopi hitam selama 22 jam semuanya. Yang nonton pagi, siang, sore, malam, kapanpun, coba komen di bawah ini jam berapa saja kalian menonton video ini. Halo Sobat Nasti Film, selamat datang di Nasti Film. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan semangat seperti saya. Kembali lagi bersama saya Nasti yang kali ini akan membawakan film berjudul The Expendables yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan sebuah pasukan elit bernama The Expendables. Tentu saja yang beranggotakan para legend brutal. Suatu hari mereka disewa untuk membunuh seorang diktator. Namun ternyata misi ini lebih sulit daripada yang dibayangkan. Hal yang paling menarik dari film ini adalah hampir semua pemeran utamanya aktor baku hantam seperti Jason Statham, Jet Li, dan yang lain-lainnya. Kalau disebutin satu-satu malah lama banget nanti intronya kawan-kawan. Kalian pasti sudah dapat membayangkan betapa serunya film ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kawan-kawan, langsung saja mari kita saksikan alur cerita film The Expendables yang dirilis pada tahun 2010. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah adegan yang sangat menegangkan, di mana para pemberontak Somalia menyandra beberapa orang. Selain itu, para pemberontak ini juga memiliki persenjataan yang sangat lengkap kawan-kawan, sehingga tidak ada yang berani menyerang markas mereka. Diketahui bahwa mereka sudah menyandra korban selama 3 bulan, for too long. Karena terlalu lama, para pemberontak ini pun meminta tebusan, jika tidak mereka akan membunuh semua sandera kawan-kawan. Namun saat mereka mau membunuh sandera kawan-kawan, tiba-tiba ada sekelompok tentara bayaran yang membidik mereka. Kelompok ini dijuluki dengan nama The Expendables dan merupakan tentara bayaran yang paling bagus di antara yang bagus. Terlebih lagi mereka beranggotakan 6 orang yang sangat brutal. Di antaranya adalah ketua Barney, Lee si ahli pisau, Jet Li si ahli bela diri, dan Caesar si ahli senjata. Kemudian ada juga Gunner dan Toll Roth yang merupakan mantan pemain gulat. Di sini Barney berusaha bicara baik-baik kepada para perampok karena dia ingin agar sandranya aman. Tapi tiba-tiba Gunner malah menembak salah satu perampok hingga akhirnya menimbulkan baku tembak kawan-kawan. Setelah baku tembak reda, Barney kembali membujuk para pemberontak untuk melepaskan semua sandera kawan-kawan. Apalagi sekarang mereka sudah terpojokkan oleh The Expendables, namun mereka malah nekat ingin membunuh sandera. Melihat itu, Barney CS pun langsung refleks membantai para pemberontak tanpa melukai sandera sedikit pun kawan-kawan. Setelah membantai mereka, Barney melihat Gunner yang sedang menggantung salah satu perampok. Menurut Gunner, dia ingin memberi pelajaran kepada mereka, akan tetapi Barney tidak suka dengan caranya. Sementara itu, Jet Li langsung menghajar Gunner tanpa basa-basi kawan-kawan. Di sini Gunner berhasil menyudutkan Jet Li dan hampir saja membunuhnya. Beruntung Barney langsung memisahkan mereka. Sebagai seorang ketua, dia juga mengatakan kalau Gunner memang layak dihajar karena selama ini sering ngeyel dan bertindak sendiri. Lalu The Expendables pun pulang dengan menaiki pesawat. Selama perjalanan, Barney sengaja mengikat tangan Gunner kawan-kawan agar dia tidak berulah lagi. Tapi di sisi lain tampak kasihan Lee kawannya dan akhirnya melepaskan ikatan Gunner. Karena walaupun susah diatur, dia adalah rekan satu timnya kawan-kawan. Ketika sudah sampai di Amerika, Lee kemudian mengunjungi rumah kekasihnya yang bernama Lucy. Tapi sialnya, di rumah Lucy ada seorang laki-laki yang ternyata selingkuhan Lucy. Lucy lalu meminta maaf karena perbuatannya memang salah. Dia melakukan itu karena Lee jarang menemuinya. Dan bagaimanapun juga Lucy tetap membutuhkan anu-anuan kawan-kawan.
Di sisi lain, Lee juga salah. Dia bahkan tidak pernah memberitahu pekerjaannya dengan jujur, padahal sudah mengenal Lucy selama 1 tahun lebih. Alhasil kawan-kawan, hubungan mereka pun rungkat malam itu juga. Lee, walaupun ahli gelut, ahli pisau, ahli menembak, suka membunuh, tapi kamu terlalu baik, Lee. Di tempat lain, Barney dikunjungi oleh teman lamanya. Dia bernama Tool. Dia salah satu penasehat The Expendables, sekaligus orang yang membantu Barney dalam perekrutan anggota baru. Selain itu, Tool juga berprofesi sebagai seniman tato yang cukup bagus. Dan mumpung ada Tool, Barney pun meminta dia buatkan tato baru. Sambil ditato, Barney mengatakan bahwa ia ingin memecat Garni karena dia terlalu sulit untuk diatur. Tak berselang lama, Lee masuk ke markas Barney dengan wajah yang sangat murung. Mereka berdua pun mencoba menghiburnya, tapi sepertinya Lee ingin menyendiri dulu sementara waktu. Mungkin dia akan menyetel lagu Didi Kempot supaya ambiarnya maksimal, kawan-kawan. Kemudian adegan berpindah ke Pulau Vilena, yang dikenal sebagai negara kecil tapi memiliki sumber daya yang melimpah. Namun pulau ini dikuasai oleh seorang diktator bernama Jenderal Garza, kawan-kawan, atau yang biasa dipanggil Pak Jarso. Pada suatu malam, pasukan Pak Jarso menyeret 3 orang warga yang mencuri barang miliknya. Alhasil, warga tersebut pun hendak dihukum mati. Tapi tiba-tiba ternyata yang menembak salah satu warga itu adalah rekan bisnisnya Pak Jarso. Dia adalah seorang mafia kejam asal Amerika yang berkecimpung di dunia narkoboy, kawan-kawan. Beberapa tahun terakhir, dia dan Pak Jarso telah menjadikan Pulau Vilena sebagai ladang subur untuk bisnis mereka. Pria yang lebih dikenal dengan nama Samidi ini lalu meminta Pak Jarso untuk menghabisi 2 warga yang masih tersisa agar dia semakin ditakuti dan disegani sekaligus dihormati, kawan-kawan. Keesokan harinya, Barney bertemu dengan seseorang di dalam gereja. Namun orang tersebut tidak mau memberitahu namanya dan dia ingin dipanggil dengan Tuan Gereja. Di tempat ini, Tuan Gereja ingin menyewa tentara bayaran untuk menghabisi si Pak Jarso, kawan-kawan. Tapi ternyata Tuan Gereja juga mengundang seorang tentara bayaran lainnya. Tentara itu bernama Trench, yang tidak lain tidak bukan adalah teman lamanya Barney. Setelah Tuan Gereja menjelaskan misinya, Trench justru tidak mau ikut campur karena dia tahu berapa banyak pasukan yang dimiliki Pak Jarso. Jika dia mengambil misi ini, maka sama saja dengan cari mati, kawan-kawan, katanya begitu. Oleh karena itu, Trench mundur dan membiarkan Barney untuk mengambil pekerjaan tersebut. Awalnya Barney juga sedikit ragu dengan Tuan Gereja, kawan-kawan. Tapi dia akhirnya mau bekerja sama asalkan Tuan Gereja membayar timnya dengan uang $5 juta. Tanpa berpikir panjang, Tuan Gereja pun langsung menyetujuinya. Akan tetapi, kalau Barney gagal dalam menjalankan misi atau membangkang, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Barney dan semua timnya. Setelah menerima misi, Barney pun segera pulang ke markas untuk menyiapkan timnya. Namun Gunner tiba-tiba datang, padahal dia sudah dikeluarkan oleh Barney. Gunner pun tidak terima, kawan-kawan, karena pikirnya dia masih bisa membantu tim. Sayangnya Barney tetap teguh pendirian untuk memecatnya. Apalagi Barney tahu kalau ternyata selama ini Gunner telah menjadi pecandu narkoboy, sehingga sering tidak fokus saat bekerja. Mau tak mau ia harus angkat kaki dari sana. Gunner lalu menyuruh Barney hati-hati karena dia akan membalaskan perbuatannya. Barney pun tidak ambil pusing. Dia lebih memilih fokus kepada misinya, kawan-kawan. Tanpa berlama-lama, dia segera mengumpulkan tim untuk membahas misinya. Tetapi di sini Jet Li meminta kenaikan gaji karena anaknya harus pindah ke sekolah yang lebih bagus. Akan tetapi Barney tidak bisa menjamin hal tersebut.
Tapi yang pasti kali ini jauh lebih besar dari yang biasanya untuk pembayarannya. Untuk mengawali misi, rencananya Barney dan Lee akan pergi ke Vilena untuk bertemu dengan seorang informan yang bekerja sama dengan tuan gereja. Selain itu, mereka berdua juga akan mengamati situasi di pulau tersebut. Sesampainya di pulau Vilena, Barney dan Lee kemudian melapor ke kantor imigrasi dengan menyamar sebagai pengamat burung eksotik. Kelihatannya petugas imigrasi curiga kepada mereka, terutama kepada Lee. Kenapa? Karena Lee terlihat gugup, kawan-kawan. Ialah sebagai pengamat burung eksotik. Ya, siapa yang tidak gugup, kawan-kawan? Tapi pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan untuk masuk ke negara tersebut. Barney dan Lee mengamati situasi sekitar, kawan-kawan. Yang awalnya damai tiba-tiba menjadi rusuh karena pasukannya Pak Jarso menjarah barang-barang dagangan milik warga. Namun anehnya yang mengendalikan pasukan itu adalah si Samidi. Dan rupanya mafia tersebut memang sangat dekat dengan Pak Jarso sehingga ia bisa menggunakan pasukannya kapan saja dia mau. Sesaat kemudian mereka akhirnya bertemu dengan informan tuan gereja. Dan dia adalah seorang yatim piatu bernama Sandra. Dia juga merupakan salah satu warga Vilena yang sangat menentang Pak Jarso dan Samidi. Sandra mengatakan kalau dulunya Vilena adalah pulau yang sangat indah, kawan-kawan. Tapi sejak kedatangan Samidi semuanya menjadi hancur. Apalagi Pak Jarso terlalu menurut kepada mafia tersebut. Di tempat lain, Samidi sedang marah-marah karena ladang narkoboinya masih kosong. Dia pun menyuruh Pak Jarso untuk memaksa rakyatnya kerja di situ. Pak Jarso tidak suka dengan Samidi yang berlagak agak sombong. Namun Samidi berkata kalau dia berhak bersikap seperti itu. Terlebih lagi dia adalah orang yang telah membuat Pak Jarso menjadi orang yang kaya di tempat itu. Di waktu yang sama, Sandra sedang mengantarkan Barney dan Lee menuju ke dekat istana Pak Jarso. Di tengah perjalanan, Lee memilih untuk turun dari mobil karena dia ingin menyusuri hutan dan mencari tempat yang bagus untuk penyerangan. Sementara itu, Sandra dan Barney berhenti di area dekat istana yang dibatasi oleh pagar besi. Di sini Barney sedikit mencurigai Sandra karena dia terlalu tenang. Barney hanya khawatir ia sedang dijebak dan benar saja pasukan Pak Jarso tiba-tiba datang. Kemudian salah satu tentara mengatakan kalau Sandra adalah anak tunggal Pak Jarso dan dia harus segera dibawa ke istana. Barney sangat ingin menolongnya, kawan-kawan, tapi dia malah dikeroyok. Untungnya Lee datang tepat waktu dan langsung beraksi dengan pisaunya. Alhasil baku hantam pun terjadi, kawan-kawan. Setelah membrutal, Barney dan Lee segera pergi bersama Sandra. Mereka sangat yakin cepat atau lambat Samidi pasti akan mengejar mereka bersama pasukannya. Tapi sayangnya mereka terpojok dan Barney memutuskan untuk mengulur waktu agar Lee bisa membawa Sandra ke pesawatnya. Namun wanita itu malah menolak dan tetap ingin berada di Vilena, kawan-kawan. Setelah membunuh beberapa petugas imigrasi, Barney lalu melompat ke pesawat sambil menghindari tembakan dari pasukan Samidi dan Pak Jarso. Saat sudah berada di pesawat, tiba-tiba Barney berubah pikiran. Dia pun memilih untuk putar balik daripada kabur seperti pengecut. Selagi Barney menjalankan pesawat, Lee pun berinisiatif untuk menembaki pasukannya Pak Jarso dari atas pesawat. Berkat
kerjasama yang sangat epik, mereka berdua berhasil membakar dermaga dan puluhan tentara bayaran. Mereka membuat Samidi CS ketar-ketir sampai nyemplung ke laut. Malam harinya, Samidi menyalahkan Pak Jarso atas kejadian tadi. Menurutnya semua ini terjadi karena ulah Sandra yang tidak lain adalah anak Pak Jarso, kawan-kawan. Dia pun berniat untuk menghukumnya. Akan tetapi Pak Jarso tidak akan rela jika anaknya disakiti. Ayah mana sih yang rela, kawan-kawan? Tidak berselang lama, Samidi tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Dan ternyata tamu yang dimaksud adalah si Gunner. Dia lalu mengajak Samidi untuk bekerja sama dalam menghabisi Barney CS. Namun, Samidi harus mau membayarnya dengan uang yang sangat banyak. Jika tidak, maka Gunner akan membrutal saat itu juga. Lah, paksa dia, kawan-kawan ya. Di sisi lain, Barney CS kembali ke markas untuk mengadakan rapat dengan Jet Li. Di sini Barney akhirnya tahu kalau Samidi adalah pensiunan CIA dan pernah menjadi rekan Tuan Gereja. Tapi karena sekarang Samidi memiliki bisnis gelap dan sangat serakah, Tuan Gereja pun terdorong untuk menghabisinya, kawan-kawan. Di lain pihak, CIA tidak setuju dengan operasi ini. Maka dari itu Tuan Gereja sengaja menyewa The Expendables, dan itu sama saja dengan mengirim Barney CS ke neraka. Barney pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan misi, sebab Tuan Gereja tidak bisa dipercaya. Keesokan harinya, Lee kembali mengunjungi Lucy. Dasar bucin, kawan-kawan. Tapi saat di sana, dia melihat luka di area kepala Lucy. Dan ternyata dia adalah korban KDRT dari pacar barunya. Lee yang merasa tidak terima akhirnya mendatangi pacar barunya dan teman-temannya. Kemudian membrutal dan menghajar mereka saat itu juga. Nah, ini Lee yang sesungguhnya, kawan-kawan. Setelah melihat kebrutalan Lee, Lucy pun akhirnya tahu kerjaan Lee yang sesungguhnya, kawan. Sementara itu, Sandra di tempat persembunyiannya. Sebagai seorang ayah, Pak Jarso pun tidak terima kalau anaknya akan segera dihabisi. Saat kemudian, Samidi dan pasukannya pun menemukan Sandra. Samidi pun bertanya apa tujuan Barney dan Lee saat datang ke Pulau Vilena. Namun, Sandra tidak mau memberitahunya, kawan-kawan. Selagi Sandra diinterogasi, Pak Jarso tiba-tiba melemparkan botol beras kencur dari atas istananya. Dia mengatakan kenapa Sandra memutuskan untuk memberontak, padahal hal tersebut bisa melukai dirinya sendiri. Sandra pun menjawab kalau semua itu terjadi karena Pak Sarjo yang tidak tegas sebagai pemimpin. Samidi yang tidak mau mendengar drama ayah dan anak ini akhirnya menyuruh ajudannya yang bernama Pak Botak untuk mengurung Sandra. Pak Botak lalu mengikatnya di atas meja, lalu menyiksanya dengan air agar dia mau buka mulut dan membocorkan rencana Barney. Pada waktu yang bersamaan, Barney sedang curhat kepada Tul tentang Sandra yang masih berada di dalam bahaya. Barney merasa dilema, apakah dia harus menyelamatkan Sandra atau memilih untuk diam saja. Tul pun kemudian bercerita kalau dia pernah menyesal setelah mati gara-gara tidak menyelamatkan seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Dan sejak saat itu dia selalu merasa bersalah seumur hidupnya. Setelah mempertimbangkannya secara matang, Barney memutuskan untuk kembali ke Pulau Vilena. Namun, dia ke sana hanya untuk menyelamatkan Sandra, bukan menjalankan misi dari Tuan Gereja. Awalnya Lee melarang Barney pergi, tapi sebagai tim yang setia, mereka berdua pun akhirnya ikut dan siap membantu Barney, kawan-kawan. Tanpa pikir panjang, Jet Li pun langsung masuk ke mobil Barney. Sedangkan Lee akan pergi dengan kendaraannya sendiri.
Di tengah perjalanan, Barney dan Lee berbincang untuk mengisi kekosongan. Tapi tak lama kemudian ada beberapa mobil yang mengepung mereka. Dan tiba-tiba ternyata yang menyerang itu adalah Gunner bersama anak buahnya Samidi. Dan di sini dia benar-benar ingin balas dendam kepada Barney, kawan-kawan. Beruntungnya Barney memiliki skill menyetir yang luar biasa seperti Domino Toretto. Dan Barney berhasil mengimbangi serangan Gunner CS walaupun mobilnya ugal-ugalan. Setelah ugal-ugalan cukup lama, Barney dan Jet Li pun mampu menghentikan si Gunner. Kemudian dia pun mengajaknya berduel. Tapi kali ini Jet Li terlihat brutal daripada biasanya. Dia benar-benar tidak memberi ampun kepada mantan rekannya itu. Tapi sayangnya Gunner berhasil membalikkan keadaan dan hampir membantingnya dengan sangat keras. Untungnya Barney langsung menembak pundak Gunner sehingga dia terkapar, kawan-kawan. Barney sengaja menembak bagian pundak agar Gunner tidak tewas seketika itu. Karena bagaimanapun juga dia masih menganggapnya sebagai teman. Tanpa berlama-lama, Barney dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam pesawat. Di dalam sana ternyata sudah ada Caesar dan Toll Road untuk bergabung. Lalu The Expendables pun tancap gas siap membrutal berjamaah. Sesampainya di Vilena, Barney CS langsung bergerak secara diam-diam sambil mencari keberadaan Sandra. Di lain pihak, Pak Jarso memutuskan untuk melawan Samidi. Dia juga telah menguasai pasukannya sehingga membuat Samidi ketar-ketir. Dan kalau si Samidi tidak mau melepaskan Sandra, maka Pak Jarso akan menyuruh semua pasukannya untuk membunuh Samidi dan semua anak buahnya. Karena takut, kawan-kawan, Samidi pun menyuruh bawahannya untuk melepaskan Sandra. Yang dia tidak tahu bahwa The Expendables pun sudah berada di terowongan bawah tanah dan mulai melumpuhkan anak buahnya dalam senyap. Selain membrutal dalam diam, mereka juga memasang bom di seluruh penjuru istana. Mereka bahkan memasangnya di gudang narkoboi supaya Samidi rugi bandar, kawan-kawan. Di waktu yang sama, dua orang anak buah Pak Jarso sedang berada di tempat penyergapan Sandra. Namun salah satu dari mereka memiliki nafsu anu-anuan yang cukup tinggi. Di saat hendak memperkaos Sandra, tiba-tiba Barney muncul dan langsung menghabisi mereka dengan sangat sadis, kawan-kawan. Walaupun berhasil melepaskan Sandra, kawan-kawan, sayangnya Barney malah dicegat oleh si botak dan para anak buah si Samidi lainnya. Mereka lalu membawa Sandra ke hadapan Pak Jarso. Kemudian menyiksa Barney di terowongan tersebut. Namun dengan cerdiknya Barney mampu membuat Pak Botak lengah. Dan pada saat itu terjadi, The Expendables pun tiba-tiba muncul dan langsung baku hantam dengan para anak buahnya Pak Jarso. Dalam waktu yang singkat, mereka pun berhasil menghabisi para anak buahnya si Samidi tersebut. Tapi sialnya, ratusan prajurit Pak Jarso ikut menyerang. Sehingga membuat Barney CS sedikit kewalahan. Terlebih lagi, mereka hanya berlima dengan amunisi yang terbatas, kawan-kawan. Namun, untungnya Caesar memiliki senjata otomatis, kawan-kawan, yang mampu membantai semuanya dengan mudah. Bahkan senjatanya itu membuat Pak Botak ketakutan dan langsung kabur begitu saja. Di sisi lain, Pak Jarso sadar kalau yang dia lakukan selama ini adalah kejahatan. Dan untuk menebus dosa-dosanya, dia mengembalikan semua uang Samidi, lalu mengusirnya dari Vilena. Tapi karena si Samidi tidak mau pergi, Pak Jarso pun mengancam akan membunuhnya. Akan tetapi Sandra tidak mau ayahnya membunuh lagi, kawan-kawan. Kemudian situasi semakin menegangkan ketika Barney dan kawan-kawan dikepung oleh ribuan pasukan di luar.
Pak Jarso lalu keluar dari istana dan meminta mereka untuk melepaskan senjata masing-masing. Namun dengan kejamnya Samidi menembak Pak Jarso sampai rungkat kawan-kawan. Sementara itu anak buahnya mulai membunuh prajurit yang setia kepada Pak Jarso. Gara-gara Samidi, pasukan Pak Jarso pun menjadi tidak terkendali kawan-kawan. Karena situasi mendesak, Barni pun terpaksa meledakkan semua bom yang ada di istana tersebut. Rupanya strategi ini memukul mundur anak buahnya, sehingga Barni CS pun bisa membantai mereka dengan sangat mudah. Apalagi sebagian pasukan musuh belum bisa fokus setelah ledakan bom tadi. Dan ketika jumlah musuh sudah mulai berkurang, Barni memutuskan untuk mengejar Samidi demi bisa menyelamatkan Sandra. Sedangkan Tolrod memilih untuk bergulat dengan Pak Botak. Selagi Barni mengejar mereka, Lee dan kawan-kawan pun membuat semua musuh sibuk agar Barni tidak dihalangi oleh siapapun kawan-kawan. Singkat cerita, Tolrod berhasil mengalahkan Pak Botak dengan melemparkannya ke dalam kobaran api. Sedangkan Lee dan kawan-kawannya telah membantai semua yang lainnya. Setelah itu mereka semua membantu Barni untuk menghentikan Samidi. Dan lagi-lagi Barni memiliki ide yang sangat brilian dan sangat membagongkan kawan-kawan. Dia menyuruh Caesar untuk melemparkan bom ke dekat helikopter. Kemudian Barni menembak bom tersebut sehingga ledakannya menghancurkan helikopter sampai berkeping-keping. Samidi yang tidak bisa kabur lagi akhirnya mengancam akan membunuh si Sandra. Namun Barni menanggapinya dengan sangat santuy kawan-kawan. Dia justru sedang mengincar kelemahan Samidi, yaitu saat Samidi mulai marah-marah, disitulah kesempatan Barni untuk membunuhnya. Setelah Samidi tewas, Barni dan timnya langsung pamitan kepada Sandra. Sebelum pergi, Barni ingin memberikan salah satu rekeningnya kepada Sandra agar dia bisa hidup dengan nyaman. Akan tetapi Sandra menolaknya karena Barni sudah terlalu banyak berkorban kawan-kawan. Di akhir film, The Expendables merayakan kesuksesan mereka dengan berpesta di warteg. Selain tim yang baru pulang, Gunner juga ikut berpesta setelah bangkit dari sakratul maut. Barni dan yang lainnya memutuskan untuk menerima Gunner kembali, apalagi dia juga sudah bertobat dan mengakui kesalahannya. Lalu film pun tamat dengan sangat epik dan sangat membagongkan kawan-kawan.